Misteri daripada nama-nama yang bisa dihapuskan dari kitab kehidupan, ada nama-nama yang tidak bisa dihapuskan dari kitab kehidupan, ada nama-nama yang tertulis di bagian dari kitab kehidupan yang disebut kitab kehidupan anak domba Allah. Jadi hanya ada satu kitab. Karena kitab kehidupan adalah seperti tanaman gandum. Ya. Tetapi kitab kehidupan anak domba Allah adalah kehidupan gandum. Bisa nangkap? Kalau Anda bicara tanaman gandum, maka akan berbicara tahapan demi tahapan. Tahapannya adalah biji ditanam menghasilkan tunas. Betul? Tapi kehidupan ada di dalam tunas. Pindah dari biji yang masuk ke dalam tanah di dalam tunas. Dari tunas menghasilkan tangkai. Tapi tangkai bukan kehidupan. Kehidupan adalah di dalam tangkai. Dari tangkai menghasilkan daun. Tapi daun bukan kehidupan. Kehidupan ada di dalam daun. Itulah tahapan demi tahapan tanaman gandum, padi atau apapun jenis tanaman. Prosesnya pasti seperti itu. Sampai kemudian menghasilkan kulit sekam, dan kulit sekam terlihat sama seperti bulirnya. Itulah Pentakosta, karismatik. Tapi bukan kehidupan. Sebab yang dipanen bukan kulit sekam. Kemana kulit sekam nasibnya? Dibakar. Apa yang akan dipanen dan masuk ke lumbung? Bulir gandum atau bulir padi. Jadi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi nas-nas yang disebutkan tadi, menghujat anak manusia masih bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan ada ampun, baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Mereka yang sudah menolak dan menginjak-injak darah perjanjian yang kudus, mereka yang sudah mencicipi akan karunia-karunia surgawi, tapi yang murtad tidak akan ada lagi pertobatan. Betul? Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu semua adalah nas-nas yang tercakup satu dengan yang lain. Dan itu disebut dengan jiwa yang mati. Jiwa yang mati memang sudah mati pada mulanya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dihidupkan di dalam jiwa tersebut. Itulah yang dimaksudkan oleh Brother Branham, non-benih. Non-benih tidak memiliki kemampuan untuk dihidupkan. Hanya benih yang bisa dihidupkan, sebab di dalam benih itu ada kehidupan. Haleluya. Sehingga kita mendapati, jika orang tersebut menolak apa yang disampaikan oleh pesan, itulah penghujatan kepada Roh Kudus. Penolakan itulah penghujatan. Dan penghujatan yang dimaksudkan oleh Brother Branham adalah Wahyu 17. Betul? Mereka mengklaim saya adalah anak Allah, mereka mengklaim bahwa kami anak Allah, mereka mengklaim bahwa saya percaya Yesus Kristus, tapi mereka menghidupi sebuah kehidupan gerejawi, bukan Kristus yang dihidupi. Tapi lah kehidupan gerejawi. Dan terkait dengan nas 1 Timotius 3 ayat yang ke-5. Mereka memiliki suatu bentuk kesalehan, tapi yang menolak kuasa, power. Power apa? Injil. Pesan di akhir zaman. Maka mereka otomatis berada di dalam kondisi penghukuman sementara dan akan menunggu eksekusi. Tapi kepada mempelai wanita dijanjikan, aku akan melindungi engkau dan meluputkan engkau. Aku akan meluputkan engkau dari kesusahan yang akan datang. Itulah eksekusi bagi mereka yang menolak Injil. Mereka yang menolak Injil, mereka sudah ada di dalam sebuah rumah yang disebut rumah tahanan. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena hakim sudah turun sekarang. Dan kalau hakim sudah turun, maka ini adalah masanya investigasi penghakiman. Untuk apa? Memisahkan gandum dan lalang. Memisahkan orang benar dari orang fasik. Itulah sebabnya malaikat diutus ke Sodom adalah sebuah pralambang investigasi penghakiman. Adalah untuk menyelamatkan Lot, orang benar, Alkitab bilang. Memisahkan Lot dari orang-orang Sodom dan Gomora, orang-orang fasik, orang-orang Laodikia di zaman ini.
Seperti itu. Sehingga ketika mereka menolak Injil, untuk apa didoakan lagi? Prinsip untuk bangsa, prinsip yang sama untuk individual. Tidak berbeda itu. Dr. Branham berkata, saya tidak bisa lagi berdoa untuk kulit sekam Pentakosta Karismatik. Amin. Saya tidak bisa lagi berdoa untuk Amerika Serikat. Karena bangsa ini sudah menolak Injil tahun 1957. Seperti itu. Maka tidak akan ada lagi keselamatan bagi bangsa. Bicara bangsa tidak termasuk bicara individu. Karena kalau sudah menolak Amerika tahun 57, wah, semua yang lahir sejak tahun 57 sampai dengan tahun 2000 nggak ada yang selamat. Bukan itu yang dimaksudkan. Bisa menangkap? Hal yang sama, saya tidak bisa lagi berdoa untuk Pentakosta. Berbicara tentang Laodikia. Nah, kalau Laodikia mencakup individu semuanya, saya pun Laodikia dulunya. Saya bagian dari kegelapan ini dulunya. Praise the Lord. Bisa menangkap? Jadi, inilah misteri bagaimana Tuhan menyingkirkan kita dari tanah Mesir, tetap di Mesir, tapi di tanah Goshen. Tuhan singkirkan kita. Tuhan luputkan, Tuhan pisahkan kita. Sehingga mereka yang di tanah Goshen tidak akan berdoa untuk mereka yang di luar tanah Goshen. Atau tepatnya, mereka yang di luar perlindungan darah The Token. Penebusan sepenuhnya